Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kaum muslimin, para jemaah sekalian, para salafiyin yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang kedua ini, insya Allah kita akan membahas, mengkaji tentang apakah di dalam Islam ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik. Para jemaah sekalian, kita orang-orang salafi biasanya selalu mengatakan bahwa di dalam Islam tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Tidak ada yang namanya bid'ah yang baik. Semua bid'ah di dalam Islam sesat. Itu yang selalu kita sampaikan. Para jemaah, padahal kalau kita kaji lebih dalam, kita pelajari, ternyata mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah membagi bid'ah itu terbagi dua. Ada yang sesat, ada yang tidak. Para jemaah, kenapa selama ini kita selalu mengatakan semuanya sesat dalam masalah agama bid'ah itu? Karena selama ini kita terlalu merasa cukup dengan penjelasan sebagian ulama ahlus sunnah yang mengatakan semua bid'ah di agama sesat, sehingga seakan-akan kita tidak tahu atau kurang memahami berbagai penjelasan para ulama salaf. Langsung saja para jemaah, tentang definisi bid'ah. Kalau menurut bahasa kita sudah sama tahu bahwa bid'ah menurut bahasa kullu syai'in umila ala ghairi mithalin sabik. Segala sesuatu yang baru yang tidak pernah ada contoh sebelumnya. Namun yang kita bahas di sini adalah menurut syariat, menurut agama. Berkata Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam, kata beliau, fal bid'atu ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'atin tudahi syar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Bid'ah itu, kata beliau, dalam agama adalah suatu ungkapan tentang jalan atau metode atau perkara fid din, dalam perkara agama, mukhtara'atin, yang diada-adakan, tidak ada contoh sebelumnya, tidak ada dasar sebelumnya, yang menyerupai syariat, yang ditujukan melakukannya agar bisa lebih baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Jadi bid'ah menurut agama segala perkara baru dalam masalah agama yang tidak pernah ada sebelumnya. Imam An-Nawawi dalam kitab Tahdhibul Asma', kitab beliau Tahdhibul Asma', beliau mengatakan al-bid'atu fi syar'i hiya ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah menurut agama adalah melakukan perkara baru yang tidak pernah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau lanjutannya, wahia munqasimatun ila hasanatin wa qabihah. Dan bid'ah dalam agama itu terbagi dua, bisa baik dan bisa jelek. Para jemaah, ini pendapat Imam An-Nawawi. Ternyata beliau mengatakan bid'ah di agama ini ada dua, ada yang baik dan ada yang jelek. Kemudian Imam Al-Iz Ibnu Abdissalam dalam kitab beliau Qawaidul Ahkam, beliau mengatakan faslun fil bid'ai, al bid'atu fi'lun
Al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasal tentang bid'ah. Bid'ah itu adalah melakukan apa saja yang tidak pernah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, bid'ah dalam masalah agama yang tidak pernah ada di zaman Rasul, maka itu namanya bid'ah menurut agama. Namun kata beliau, wahiyya munqasimatun, dan bid'ah dalam masalah agama itu terbagi. Bisa ila bid'atin wajibah, bisa wajib. Wa bid'atin muharramah, bisa haram. Wa bid'atin mandubah, bisa sunnah. Wa bid'atin makruhah, bisa makruh. Wa bid'atin mubahah, bisa boleh. Para jemaah, ternyata menurut Imam An-Nawawi, menurut Al-Izz bin Abdissalam, bid'ah di agama ini tidak semuanya sesat. Para jemaah, itu penjelasan para ulama ahlus sunnah. Ya, bahkan Al-Izz bin Abdissalam ketika memberikan contoh, beliau menyebutkan banyak contoh. Tidak hanya masalah sarana-sarana, tapi ritual ibadah pun kalau ternyata ada sandarannya tidak sesat. Beliau contohkan, contoh bid'ah yang boleh kata beliau, al-musafahatu aqibas subhi wal asri, berjabat tangan setelah sholat subuh dan sholat asar. Ternyata menurut Al-Izz bin Abdissalam, salam-salaman, berjabat tangan setelah sholat wajib tidak bid'ah sesat, tapi bid'ah yang boleh. Para jemaah, ini penjelasan ulama ahlus sunnah, ulama salafi. Kemudian Imam Ibnu Battal dalam kitab beliau Syarah Ibnu Battal, beliau mengatakan fal bid'atu ikhtira'u ma lam yakun qablu fama khalafa as-sunnata fahuwa bid'atun dhalalah wa ma wafaqaha fahuwa bid'atun huda. Kata beliau, bid'ah adalah melakukan perkara baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Maka bid'ah yang menyelisihi sunnah, tak sesuai tuntunan Nabi, maka itu bid'ah yang sesat. Adapun bid'ah yang mencocoki bimbingan-bimbingan umum dari Nabi, maka dia adalah bid'ah petunjuk. Ternyata menurut Imam Ibnu Battal, bid'ah itu ada dua. Ada yang sesat kalau menyelisihi bimbingan-bimbingan di dalam Islam, dan ada yang tidak sesat jika tidak menyelisihi. Jadi para jemaah, para ulama kita menegaskan tidak semua bid'ah itu sesat. Yang sesat hanya yang tidak sesuai dengan bimbingan-bimbingan di dalam Islam. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Hilyatul Auliya, beliau mengatakan dengan tegas, al-bid'atu bid'atani, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun, fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafas sunnata fahuwa madmumun. Kata Imam Asy-Syafi'i, bid'ah itu ada dua. Bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Yang mencocoki sunnah itu terpuji, dan yang menyelisih tuntunan Nabi itu yang tercela. Para jemaah sekalian, Imam An-Nawawi, Imam Al-Izz bin Abdissalam, Imam Asy-Syafi'i, dan banyak sekali ulama-ulama lain mengatakan bid'ah ada dua, dan beliau tidak mengatakan lughatan, beliau tidak mengatakan menurut bahasa. Imam Syafi'i sedang bicara agama. Imam Syafi'i sedang menjelaskan hukum agama, bukan sedang mengajar bahasa. Maka yang beliau maksud adalah bid'ah menurut agama. Para jemaah, Imam Ibnu Daqiqil Id dalam kitab beliau Syarah Al-Arba'in, kata beliau ketika menjelaskan hadis, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara-perkara baru, perkara-perkara bid'ah. Kata beliau, i'lam annal muhdatsa ala qismaini, ketahuilah bahwa perkara bid'ah, perkara baru yang dilarang di hadis tadi ada dua macam. Muhdatsun laisa lahu aslun fi syari'ati, perkara bid'ah yang tidak ada sandarannya dalam syariat, fahada batilun madmum, maka ini batil dan tercela.
Jadi yang batil, yang tercela menurut Ibnu Daqiqil Id, bid'ah di agama yang tidak ada sandarannya di dalam syariat. Dan yang kedua, wa muhdatsun bihamlin nadhiri 'ala nadhir, fahada laysa bimadmumin. Adapun bid'ah dalam agama juga tentunya yang itu dengan membawakan yang semisal kepada yang semisal. Bid'ah dilakukan dengan mengkias atau dengan memakai dalil umum. Fahada laisa bimadmumin. Ini bid'ah yang tidak tercela, kata Imam Ibnu Daqiqil Id. Jadi banyak sekali para jemaah, para ulama kita menjelaskan bid'ah di agama ini tidak semuanya sesat. Qala al-Hafidz al-Mundhiri, Imam Hafidz al-Mundhiri dalam kitab beliau Aunul Ma'bud, beliau mengatakan ketika menjelaskan hadis wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi segala perkara bid'ah. Kata beliau, wal muhdatsu ala qismaini, perkara bid'ah itu ada dua macam. Ini bukan menjelaskan bahasa para jemaah, beliau sedang mensyarah hadis. Bid'ah itu yang dijelaskan Nabi tadi, bid'ah ada dua macam. Muhdatsun laisa lahu aslun illa syahwah. Perkara bid'ah tidak ada sandarannya sama sekali kecuali hanya syahwat, hawa nafsu. Wal amalu bil iradah, kecuali hanya keinginan-keinginan inisiatif saja. Fahada batilun, inilah bid'ah yang batil, yang sesat. Wa ma kana ala qawaidil usuli aw mardudun ilaiha falaysa bibid'atin wala dhalalatin. Adapun bid'ah yang berdasarkan kepada kaidah-kaidah usul pokok agama, dikembalikan kepada pokok-pokok prinsip agama, bid'ah juga, tapi berdasarkan kaidah-kaidah agama, maka tidak dinamakan bid'ah dan tidak sesat. Menurut Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri. Demikian pula Imam Ibnul Athir dalam kitab beliau An-Nihaya fi Gharibil Hadits. Kata beliau ketika menjelaskan ucapan Umar, ni'matil bid'ah hadhihi, kata beliau, al bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua macam. Imam Ibnul Athir tidak mengatakan bid'ah menurut bahasa ada dua macam. Beliau menjelaskan agama, menjelaskan hadis, menjelaskan ucapan Umar, menunjukkan bid'ah di agama ini, kata beliau, ada dua. Bid'atun huda wa bid'atun dalalatun. Bid'ah petunjuk dan bid'ah yang sesat. Para jemaah, begitulah para ulama salaf, ulama ahlus sunnah menjelaskan kepada kita. Berikutnya ucapan Imam Ibnu Hajar. Nah, di sini perlu sangat diperhatikan. Ternyata memang ulama-ulama ahlus sunnah itu ada sedikit perbedaan dalam mengungkapkan istilah. Yaitu Imam Ibnu Hajar berbeda dengan ulama yang di atas tadi. Imam Ibnu Hajar ketika beliau menjelaskan hadis wa syarrul umuri muhdatsatuha, menjelaskan hadis sejelek-jelek perkara adalah perkara bid'ah, kata beliau, wal muradu biha, yang dimaksud dengan perkara bid'ah di hadis tersebut, ma uhditha wa laysa lahu aslun fi syar'i wa yusamma fi 'urfi syar'i bid'at wa yusamma fi 'urfi syar'i bid'atan. Kata beliau, yang dimaksud bid'ah yang sejelek-jelek perkara di hadis tersebut adalah perkara yang baru yang tidak ada sandarannya dalam agama, dan itu dinamakan di definisi agama bid'ah. Wa ma kana lahu aslun yadullu alaihi syar'u falaysa bibid'atin. Adapun perkara baru yang ada sandarannya dari agama, maka tidak dinamakan bid'ah. Fal bid'atu fi 'urfi syar'i madmumatun bi khilafil lughah. Karena bid'ah menurut definisi agama semuanya tercela, berbeda dengan bid'ah menurut bahasa. Perhatikan baik-baik para jemaah, ucapan Ibnu Hajar ini sangat sering kita salah faham. Beliau punya definisi agak berbeda. Menurut Imam Ibnu Hajar, bid'ah di agama ini adalah perkara baru yang tidak ada sandarannya sama sekali. Tak ada dalil umumnya, tidak ada kiasnya, tidak ada sandaran-sandaran sama sekali. Itu yang dinamakan bid'ah dalam agama. Menurut beliau. Adapun perkara baru
agama juga baru, tidak pernah ada di zaman Nabi, tapi ada dalil umumnya, ada kiasnya, ada sandaran-sandaran lainnya di agama, itu tidak dikategorikan bid'ah menurut Ibnu Hajar. Kalaupun mau dibilang bid'ah itu secara bahasa saja, padahal masalah agama. Ini perbedaannya para jemaah. Kalau ulama di atas tadi mengatakan tetap itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Sedangkan menurut Ibnu Hajar tidak bid'ah sama sekali. Artinya sama-sama perkara itu boleh, beda istilah saja. Ibnu Hajar mengistilahkan itu bukan bid'ah, sedangkan ulama lain mengistilahkan tetap bid'ah namun bid'ah hasanah. Oleh karena itu Imam Ibnu Hajar ketika beliau menjelaskan masalah adzan pertama sholat Jumat yang dilakukan sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, jelas itu perkara agama, tidak pernah ada di zaman Nabi, jelas itu bid'ah. Menurut ulama yang di atas tadi tentu itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Kenapa? Karena ada sandarannya, ada dasar landasannya, yaitu kias. Di antaranya dikiaskan kepada 2 azan sholat subuh. Itu salah satu landasan sahabat Utsman kenapa melakukan ada azan pertama di hari Jumat. Ya, untuk mengingatkan orang, mirip azan pertama sholat subuh, untuk mengingatkan juga. Nah, sehingga dinamakan bid'ah hasanah. Sedangkan menurut Ibnu Hajar, itu tidak bid'ah sama sekali. Hanya lughatan. Kalau syar'an tidak. Padahal azan pertama sholat Jumat itu masalah agama. Namun beliau katakan tidak bid'ah. Jadi beda di definisi saja. Ya. Begitu juga Imam Ibnu Rajab. Kalau tadi dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau ketika menjelaskan hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat. Apa maksudnya? Kata Ibnu Rajab, wal muradu bil bid'ati ma uhditha mimma la asla lahu fi syari'ati yadullu alaih. Yang dimaksud bid'ah di situ, bid'ah sesat di situ adalah perkara baru di agama yang tidak ada sandarannya dalam syariat yang menunjukkan hal itu. Adapun wa amma ma kana lahu aslun minasy-syar'i, adapun masalah bid'ah yang ada sandarannya dari syariat, yadullu alaihi yang menunjukkan hal itu, falaisa bi bid'atin syar'an, sebenarnya bukan bid'ah menurut agama. Luar biasa para jemaah. Bahkan bid'ah pun tidak, walau perkara agama. Tak pernah ada di zaman Nabi, kalau ada aslun, ada sandarannya, maka tidak dikategorikan bid'ah. Wa in kana bid'atan lughatan, walaupun menurut bahasa bisa dikatakan bid'ah. Para jemaah, inilah yang jadi masalah. Ya, kita sepertinya terlalu merasa cukup dengan penjelasan sebagian ulama yang mengatakan semua bid'ah sesat, sehingga sering kita tidak faham atau kurang faham atau salah faham terhadap penjelasan-penjelasan para ulama. Di antaranya Ibnu Rajab. Lihat, di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam juga, Ibnu Rajab bahkan pernah menegaskan, wa amma ma waqa'a fi kalamis salaf min istihsani ba'dil bid'ah fa inna dzalika fil bid'il lughawiyyah la syar'iyyah. Adapun apa yang sering diucapkan ulama salaf bahwa bid'ah itu ada yang baik, seperti tadi Imam Syafi'i dan banyak ulama lain mengatakan bid'ah di agama ini ada yang baik. Menurut Ibnu Rajab, itu maksudnya bid'ah menurut bahasa, bukan menurut agama. Nah, disinilah kita sangat sering salah memahami. Bid'ah menurut bahasa yang dimaksud oleh Imam Ibnu Rajab tidak sama dengan yang kita orang-orang salafi pahami. Tidak sama. Yang dimaksud oleh beliau bid'ah menurut bahasa itu adalah semua bid'ah dalam perkara agama, tapi ada sandarannya. Masalah agama. Bahkan nanti dicontohkan seperti tadi Imam Ibnu Hajar. Azan pertama sholat Jumat itu bukan perkara dunia. Perkara agama. Jelas itu bid'ah. Tapi kan sandarannya ada. Ketika ada sandarannya, menurut Ibnu Rajab, menurut Ibnu Hajar, itu bukan bid'ah. Itu hanya lughatan saja. Kalau syar'an itu enggak bid'ah. Tapi kalau menurut Imam Nawawi dan imam-imam lain, itu jelas bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Intinya sama-sama boleh, beda istilah saja.
Nah, kita salah paham, ya. Kita kira seluruh yang agama tidak pernah ada di zaman Nabi berarti sesat. Bukan itu yang dimaksud Ibnu Hajar. Bukan itu yang dimaksud Ibnu Rajab. Yang dimaksud oleh mereka, masalah agama tidak pernah ada di zaman Nabi, tapi tak ada sandarannya, baru sesat. Kalau ada sandarannya, tidak sesat, bahkan tidak bid'ah, menurut Ibnu Rajab dan Ibnu Hajar. Para jemaah, tentu ada pertanyaan, ya. Apa tidak tahu ulama-ulama ini hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat? Mereka sangat tahu dan lebih tahu dari kita semua. Namun mereka memahami beda dengan pemahaman kita. Maka nanti akan kita coba di pertemuan ketiga, apa dalil-dalil ulama tadi. Ulama itu tidak berfatwa dengan hawa nafsu. Ada dalil sahih yang menunjukkan bid'ah itu ada dua. Ada. Nanti akan kita bacakan semuanya. Ada dua hadis sahih yang menjelaskan bahwa bid'ah ada dua macam. Nanti di pertemuan kita yang ketiga insya Allah. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi tentunya. Bagaimana dengan ucapan Imam Malik? Ketika beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Imam Malik dengan tegas mengatakan, barang siapa melakukan bid'ah di Islam, dia anggap baik, maka dia berarti telah menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah kerasulan. Ini kan keras sekali. Barang siapa berbuat bid'ah di Islam, terus dia katakan ini bid'ah baik, berarti seakan-akan menuduh Nabi tidak amanah, tidak menyampaikan semua agama ini. Para jemaah, kalau sudah paham kita penjelasan tadi, penjelasan Ibnu Rajab, penjelasan Ibnu Hajar dan ulama-ulama yang di atasnya, pahamlah kita apa yang dimaksud oleh Imam Malik. Yang beliau maksud adalah bid'ah yang tidak ada sandarannya sama sekali. Siapa yang menganggap itu baik, berarti sama dengan menganggap Nabi berkhianat, tidak amanah, tidak menyampaikan semua perintah Allah. Iya, kalau perkara bid'ah itu nggak punya sandaran kecuali hawa nafsu, terus dibilang baik, berarti sama dengan menuduh Nabi itu tidak amanah, tidak menyampaikan semuanya. Itu yang dimaksud. Begitu juga ucapan Ibnu Umar. Nah, ini lebih jelasnya di sini. Ucapan Ibnu Umar ketika beliau mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan." Semua bid'ah itu sesat walaupun manusia menganggapnya baik. Camkan baik-baik, simak baik-baik, fahami baik-baik. Ibnu Umar dengan tegas mengatakan semua bid'ah sesat walaupun orang menganggapnya baik. Para jemaah, lalu bagaimana ucapan-ucapan ulama tadi? Apa mereka tidak tahu ucapan Ibnu Umar ini? Para jemaah, bukan demikian. Yang dimaksud oleh Ibnu Umar adalah semua bid'ah yang tidak ada sandarannya sesat walaupun orang menganggapnya baik. Dari mana kita tahu itu? Lihat di riwayat yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, disahihkan, dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, riwayatnya sahih. Apa kata Ibnu Umar? Ketika beliau ditanya tentang sholat duha terus menerus, bolehkah sholat duha terus menerus? Karena di zaman Nabi tidak pernah dilakukan sholat duha terus menerus, sekali-sekali. Nabi sholat duha itu sekali-sekali, tidak terus menerus. Sebagian ulama mengatakan pertanyaan itu tentang sholat duha berjamaah. Nabi tidak pernah lakukan itu. Bagaimana itu, wahai Ibnu Umar? Kata Ibnu Umar, bid'atun wa ni'matil bid'atu. Itu adalah bid'ah, namun itu senikmat-nikmat bid'ah. Itu bid'ah yang baik. Beliau sendiri yang mengatakan bid'ah itu ada baik. Beliau sedang bicara agama, ditanya masalah agama, bukan sedang bicara bahasa dan tidak ditanya masalah bahasa. Beliau sendiri yang mengatakan bid'ah ada yang baik. Lah di atas tadi beliau katakan semua bid'ah sesat, walaupun manusia menganggap baik. Lalu apa maksudnya? Jelaslah maksudnya. Kalau bid'ah itu tak ada sandarannya sama sekali kecuali hawa nafsu, jelaslah itu sesat, walaupun orang menganggap baik. Namun kalau ada sandarannya kayak sholat duha terus menerus, memang Nabi tidak pernah lakukan. Namun sekali-sekali Nabi pernah. Sesuatu yang Nabi pernah lakukan walau sekali-sekali berarti boleh dilakukan terus-menerus. Begitu para jemaah, walaupun tetap dikategorikan bid'ah. Karena semua masalah agama yang Nabi
di zaman Nabi tidak pernah dilakukan, maka bid'ah. Walaupun dalam masalah merutinkan, bid'ah namanya. Tapi bid'ah yang baik karena ada sandaran secara umum. Begitulah para jemaah. Semoga penjelasan singkat ini dapat membuka wawasan kita. Mayoritas ulama ahlus sunnah salafi, ulama salaf, justru mereka membagi bid'ah di agama ini, ada yang sesat, ada yang baik. Mengapa kita mengatakan semua bid'ah di agama ini sesat? Mari kita menambah wawasan kita. Jangan terlalu merasa cukup dengan sebagian penjelasan ulama, namun lihat penjelasan ulama lain, sehingga dapatlah kita mengerti ini masalah khilafiyah ijtihadiyah yang membagi bid'ah menjadi dua, ahlus sunnah salafi yang mengatakan bid'ah cuma satu sesat saja di agama ini, juga ahlus sunnah salafi. Sama-sama salafi, beda pendapat saja. Bahkan yang lebih kuat sebenarnya yang membagi dua. Karena itu yang disampaikan mayoritas ulama-ulama salaf, ulama-ulama salafi sejak dahulu kala. Allahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.